Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang peringkasan data. Peringkasan data merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan statistik, di mana peringkasan data ini merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengetahui informasi apa yang terdapat dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, peringkasan data ini juga seringkali disebut sebagai analisis statistik yang paling sederhana. Nah, tujuannya biasanya dari peringkasan data ini kita akan dapat mengetahui nilai rata-rata dari data, kemudian bagaimana persebaran dari data, serta bagaimana variasi dari data yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, peringkasan data itu terdiri dari dua bentuk ya. Yang pertama disebut dengan ukuran tengah atau ukuran sentral, sedangkan yang kedua disebut dengan ukuran variasi. Nah, ukuran sentral atau ukuran tengah itu dalam menentukannya kita juga harus melihat kepada jenis data yang akan kita sajikan. Kalau datanya adalah data numerik, maka ukuran tengah yang dapat ditarik adalah nilai min, nilai median, dan nilai modus. Sedangkan untuk data kategorik, untuk ukuran tengahnya itu adalah persentase atau proporsi. Nah, berikutnya ukuran variasi. Nah, kalau ukuran variasi juga melihat kepada data numerik dan data kategorik. Di mana untuk data numerik ukuran variasinya berupa range, mean deviasi, varian, standar deviasi, koefisien variasi. Sedangkan untuk data kategorik itu ukuran variasinya juga tetap berupa persentase atau proporsi. Akan tetapi persentase atau proporsi pada ukuran tengah itu akan berbeda dengan persentase atau proporsi pada ukuran variasi. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada saat kita menginterpretasikan datanya. Nah, sekarang kita akan lihat ukuran tengah untuk data numerik. Ukuran tengah untuk data numerik ini merupakan nilai yang menjadi perwakilan dari keseluruhan nilai dalam satu kelompok data. Nah, nilai-nilai tersebut ada yang berupa nilai min atau nilai rata-rata, kemudian adalah nilai median, dan yang terakhir adalah nilai modus. Nilai-nilai tersebut biasa juga disebut dengan ukuran tengah. Apabila suatu kelompok data memiliki nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sekarang kita lihat nilai min. Nilai min merupakan nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data numerik, di mana nilai min ini dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada satu kelompok data. Kemudian dari hasil penjumlahan nilai-nilai tersebut kita bagi dengan jumlah data atau banyaknya data. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk rumus, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana X bar merupakan nilai rata-rata, kemudian sigma X itu merupakan hasil perhitungan dari keseluruhan nilai dari data, dan N adalah jumlah datanya. Sifat nilai min yaitu yang pertama, nilai min ini merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Yang kedua, nilai min sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, baik itu ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Nilai ekstrim kecil adalah nilai yang berada jauh dari nilai-nilai yang lainnya pada satu kelompok data. Kalau dia ekstrim kecil, maka dia merupakan nilai yang terkecil atau yang paling kecil. Sedangkan kalau ekstrim besar, itu adalah nilai yang memiliki jarak jauh dari nilai yang lainnya. Dan kalau ekstrim besar, maka nilainya itu lebih besar dari nilai-nilai yang lainnya. Nilai min berasal dari keseluruhan nilai hasil pengamatan. Berikutnya adalah nilai median. Nilai median adalah nilai yang letaknya berada pada observasi yang di tengah. Setelah nilai hasil pengamatan disusun berurutan dari yang terkecil nilainya sampai yang terbesar. Jadi nilai median ini juga biasa disebut dengan ukuran posisi, di mana rumus menentukan posisi median adalah N tambah 1 plus 2. N adalah jumlah datanya. Nah, setelah kita mendapatkan posisi median, maka nilai median adalah nilai yang berada pada posisi sesuai dengan perhitungan. Jika posisi median berada di antara dua nilai, maka nilai median adalah hasil penjumlahan dari kedua nilai tersebut kemudian dibagi dua.
Satu hal yang perlu dicatat adalah nilai median tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, karena yang dilihat adalah posisinya, bukan nilai dari masing-masing datanya. Sehingga ketika dalam suatu kelompok data terdapat angka ekstrim, maka nilai yang paling representatif untuk menunjukkan ukuran tengahnya adalah nilai median. Sedangkan apabila data tersebut tidak terdapat angka ekstrim, maka nilai yang paling representatif untuk menunjukkan perwakilan dari ukuran tengahnya adalah nilai min atau nilai rata-rata. Berikutnya adalah nilai modus. Nilai modus merupakan nilai yang paling banyak ditemukan dalam suatu kelompok data hasil pengamatan. Beberapa kemungkinan yang dimunculkan dalam nilai modus ini adalah: yang pertama, tidak terdapat nilai yang lebih banyak dalam observasi, maka tidak ada modus. Yang kedua, ditemui satu modus atau unimoda. Yang kedua, terdapat dua modus atau bimoda. Dan yang keempat, itu lebih dari dua modus atau multimoda. Hubungan antara nilai min, median, dan modus pada data distribusi simetris atau distribusi normal, ketiga nilai ini memiliki besar yang sama atau berada satu titik yang sama atau nilai yang sama. Nilai median selalu terletak antara nilai modus dan min pada distribusi menceng. Apabila nilai min lebih besar daripada nilai median dan modus, maka dapat dikatakan distribusi datanya menceng kanan. Sedangkan apabila nilai min lebih kecil dari median dan modus, maka distribusinya dapat dikatakan menceng kiri. Nah, ini kita lihat, kalau Anda perhatikan di grafik ini berarti menceng kiri. Menceng kiri itu artinya nilai min lebih kecil dari nilai median dan nilai modus. Nah, jadi untuk menceng kiri ini berarti terdapat nilai ekstrim rendah atau ekstrim bawah di sini, sehingga dia menarik kurva tersebut yang tadi harusnya menjadi kurva normal. Karena ada satu angka ekstrim, maka kurva tersebut akan tertarik ke ujung sini. Nah, berikutnya Anda perhatikan kurva yang di sebelah kanan. Ini disebut dengan menceng kanan, di mana nilai minnya lebih besar dari nilai median dan nilai modus. Menceng kanan ini terjadi apabila dalam suatu kelompok data terdapat nilai ekstrim besar, sehingga data yang tadinya berdistribusi normal, kurvanya normal, karena ada satu data yang nilainya jauh dari nilai yang lainnya, sehingga kurva tersebut akan ditarik ke angka ekstrim tersebut. Itulah yang menyebabkan nilai minnya tidak berada pada posisi yang tepat di tengah. Sedangkan nilai median tetap akan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda lihat kurva yang ketiga, yang di tengah, ini berarti datanya berdistribusi normal. Di sini nilai min, nilai median, dan nilai modus berada pada satu garis yang sama atau pada satu titik yang sama. Sekarang kita lihat ke contoh berikut ini. Nah, distribusi berat badan dari 20 orang siswa Kesmas tahun 2019 dalam kilogram adalah sebagai berikut. Diawali dari 40, 41, 42, dan seterusnya sampai dengan 53. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan nilai minnya. Nah, untuk mendapatkan nilai min tadi rumusnya adalah sigma X dibagi N. Berarti sigma X, nilai dari masing-masing data ini akan kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya 20, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 47. Kemudian yang kedua adalah nilai median. Nah, nilai median tadi kan ukuran posisi ya. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai posisi yang di tengah. Kalau datanya ada 20 orang, ada 20 sampel, berarti rumusnya adalah 20 ditambah 1 dibagi 2, sehingga kita dapatkan nilai mediannya adalah 10,5. Sekarang setelah kita mendapatkan nilai mediannya 10,5, ukuran posisinya ya 10,5, maka kita urut datanya. Ini kebetulan sudah diurut dari yang nilai terendah sampai nilai tertinggi. Kita ambil urutan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilai urut posisi median itu ada di 10,5. Berarti kalau 10,5 dia berada di antara 10 dan 11, urutan ke 10 dan urutan ke 11.
Nah, nilai yang ada di urutan ke-10 adalah 47 dan di nilai urutan ke-11 adalah 48, maka nilai medianya adalah 47 ditambah 48 dibagi 2. Ini menjadi 47,5. Berikutnya adalah nilai modus. Kalau nilai modus Anda perhatikan di sini, terdapat dua angka yang memiliki frekuensi munculnya sama, yaitu angka 44 sebanyak 3 kali, kemudian juga angka 51 sebanyak 3 kali. Maka ini datanya, distribusinya adalah bimoda dengan nilai modusnya 44 dan 51. Ukuran tengah data kategorik. Ukuran tengah data kategorik adalah persentase atau proporsi. Contohnya adalah persentase mahasiswa Kesmas angkatan 2019 yang mengalami anemia. Maka ukuran tengahnya adalah proporsi atau persentase dari mahasiswa yang mengalami anemia tersebut. Berikutnya adalah ukuran variasi atau ukuran dispersi. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada 3 set data. Yang pertama, yang memiliki nilai rata-rata sama-sama 50, di mana data pertama nilainya adalah 50, 50, 50, 50, 50, dan 50. Sedangkan data kedua juga memiliki nilai rata-rata 50, akan tetapi nilai dari masing-masing datanya adalah 50, 40, 30, 60, 70. Sedangkan data yang ketiga juga dengan nilai rata-rata 50, akan tetapi distribusi nilai per masing-masing datanya adalah 100, 40, 80, 20, 10. Nah, jika diperhatikan dari ketiga set data tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran variasi untuk masing-masing data ini berbeda-beda, di mana data set yang ketiga itu lebih heterogen, sedangkan dataset yang pertama itu datanya homogen. Oleh karena itu kita membutuhkan ukuran variasi untuk melihat distribusi dari data tersebut. Ukuran variasi adalah ukuran pemencaran data atau sebaran data atau ukuran jauh dekatnya nilai pengamatan dari rata-rata hitungnya. Nilai rata-rata hanya merupakan nilai perwakilan dari satu kelompok data. Sedangkan jika berbicara nilai rata-rata, maka kita pasti membayangkan sekelompok nilai yang ada di sekitar nilai rata-rata, di mana ada yang memiliki nilai yang sama, ada yang memiliki nilai yang lebih kecil, atau juga memiliki nilai yang lebih besar dari nilai rata-rata tersebut. Nah, ukuran variasi akan menggambarkan variasi dari nilai rata-rata tersebut. Nilai variasi ada variasi eksternal dan ada variasi internal. Variasi eksternal adalah variasi yang terjadi antar sampel berbeda yang diambil datanya. Contohnya, seorang petugas kesehatan melakukan penimbangan berat badan bayi, maka akan diperoleh hasil perbedaan atau hasil variasi data yang berbeda-beda. Sedangkan variasi internal adalah variasi yang terjadi pada sampel yang sama yang datanya diambil berulang-ulang. Contohnya, seorang analis menghitung jumlah leukosit dalam darah berkali-kali pada satu orang yang sama, maka bisa saja hasil perhitungan leukosit pada pengambilan sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan sampel seterusnya itu akan terdapat jumlah leukosit yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat ukuran variasi untuk data numerik. Yang pertama adalah range atau jangkauan. Range atau jangkauan merupakan selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kelompok data. Range atau J sama dengan X tertinggi dikurang dengan X terendah. Kekurangan range adalah hanya melibatkan nilai terbesar dan terkecil saja, dan range ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Berikutnya adalah mean deviasi. Mean deviasi merupakan rata-rata jarak penyimpangan dari setiap nilai pada data terhadap nilai rata-rata dalam suatu kelompok data. Rumusnya ada dua, yang pertama mean deviasi sampel dan yang kedua mean deviasi di populasi. Mean deviasi sampel rumusnya adalah sama MD sama dengan X sigma X dikurang X bar dibagi N, di mana X adalah nilai masing-masing data, kemudian X bar adalah nilai rata-rata, kemudian N adalah jumlah data sampel. Sedangkan pada populasi rumusnya adalah MD sama dengan sigma X besar dikurang dengan mu dibagi dengan N besar, di mana
X besar itu merupakan nilai pada masing-masing data, mu adalah nilai rata-rata pada populasi, dan N sama dengan jumlah populasi. Di sini ada tanda konstanta ya, Anda perhatikan di sini ada tanda konstanta. Ini menunjukkan bahwa jika hasil perhitungannya negatif maka tetap dianggap positif. Ya, ini juga sama untuk yang di populasi. Mean deviasi bertujuan untuk mengetahui variasi yang terjadi dalam satu kelompok data atau membandingkan tingkat variabilitas antar dua kelompok atau lebih. Artinya membandingkan kelompok mana yang lebih bervariasi di antara dua kelompok tersebut. Nah, contohnya berat badan dua kelompok data masing-masing terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 dengan berat badan 40, 45, 50, 55, 60 dengan total 250. Sedangkan nilai mean atau nilai rata-ratanya adalah 50. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari mean deviasi adalah kita akan mengurangi nilai X atau nilai masing-masing data ini dengan nilai rata-ratanya, sehingga diperoleh informasi bahwa selisihnya antara berat badan masing-masing data dengan nilai rata-rata berat badan adalah 10, 5, 0, 5, 10 dan jumlah selisihnya ini adalah 30. Kemudian begitu juga dengan kelompok 2, kita lihat selisih dari nilai rata-rata dengan nilai masing-masing data. Diperolehlah hasil 40, 15, 5, 10, 35. Dan hasil perhitungan penjumlahan selisihnya adalah 105. Sekarang kita masukkan ke rumus. Pada kelompok 1 nilai X-nya adalah X bar, ini maksudnya ya, X barnya adalah 50. Kemudian sigma X dikurang X barnya adalah 30. Setelah dijadikan konstanta ya, ini ada yang negatif, ini kan min 10 harusnya, tapi minnya tidak dimasukkan, hanya 10-nya saja yang diambil. Maka diperoleh hasilnya 30, sehingga min deviasi pada kelompok pertama adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sedangkan pada kelompok kedua X-nya juga 50, X barnya juga 50. Kemudian X dikurang X barnya adalah 105, sigma X dikurang X barnya, dan min deviasinya diperoleh 105 dibagi 5 sama dengan 21. Nah, dari perhitungan di atas terlihat bahwa variabilitas kelompok 2 adalah 3,5 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok 1. Berikutnya adalah varian. Varian merupakan salah satu ukuran variasi dan juga melihat seberapa besar rata-rata penyimpangan setiap nilai dari nilai rata-ratanya. Jika selisih nilai dengan nilai rata-rata hasilnya negatif, maka pada mean deviasi menggunakan angka absolut. Sedangkan pada varian itu nilainya dikuadratkan sehingga nilai negatif tadi berubah menjadi nilai positif. Rumus dari varian di populasi adalah tau kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu dikuadratkan dibagi N. Tau kuadrat sama dengan varian, kemudian mu adalah rata-rata di populasi, kemudian X besar adalah nilai hasil pengamatan masing-masing data, dan N adalah banyaknya pengamatan masing-masing data di populasi. Sedangkan rumus varian pada sampel adalah V sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Oke. Dimana V sama dengan varian, X barnya sama dengan rata-rata, X sama dengan nilai hasil pengamatan, dan N adalah banyaknya pengamatan pada sampel. Selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah varian yang ditarik akarnya. Standar deviasi merupakan ukuran variasi yang paling sering kita gunakan dalam kegiatan statistik. Nanti ketika kita melakukan perhitungan analisis bivariat di sesi-sesi selanjutnya, itu akan banyak sekali menggunakan standar deviasi. Nah, rumus standar deviasi adalah tau sama di populasi ya. Ini rumus standar deviasi di populasi adalah tau sama dengan akar sigma X dikurang mu dikuadratkan dibagi N. Penjelasannya sama seperti tadi, cuman di standar deviasi ada tanda akarnya. Sedangkan pada sampel juga sama, standar deviasi atau SD sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1.
Langkah-langkah dalam perhitungan standar deviasi adalah yang pertama, data mentah disusun secara berurutan, kemudian jumlahkan nilai hasil pengamatan. Kemudian hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah data atau banyaknya pengamatan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Setelah itu kurangkan setiap nilai hasil pengamatan dengan nilai rata-ratanya. Berikutnya adalah pangkatkan hasil perhitungan di nomor 4. Kemudian jumlahkan semua hasil pada perhitungan di nomor 5 dan bagi hasil nomor 5 dengan banyaknya jumlah pengamatan. Kemudian hasil nomor 7 ditarik akarnya. Pada prinsipnya langkah-langkahnya hampir sama dengan mean deviasi. Yang membedakan adalah pada mean deviasi itu yang tidak perlu ditarik akarnya, sedangkan pada standar deviasi kita harus menarik akarnya. Contoh perhitungan standar deviasi. Hasil pemeriksaan glukosa darah puasa pada 10 orang dewasa normal adalah sebagai berikut. Di sini kebetulan datanya sudah berurutan ya, 70, 72, 76, 77, 78 dan seterusnya sampai dengan 86. Hitunglah berapa standar deviasinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita urut dulu data glukosa dalam darah. Itu dari ada yang 70, 72, 76, 77 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, kemudian barulah nilai rata-rata itu dikurang dengan nilai masing-masing data. Di sini kita dapatkan hasil pengurangannya adalah min 8,4, min 6,4, min 2,4, min 1,4 dan seterusnya. Kemudian dari hasil perhitungan ini, untuk menghilangkan tanda negatifnya, maka setiap data ini kita kuadratkan sehingga datanya menjadi 70,56, 40,96 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan hasilnya. Maka X bar sama dengan 786 dibagi 10 sama dengan 78,6. Standar deviasi sama dengan 232,4 dibagi 10 sama dengan 23,24 sama dengan 4,82 mg persen. Nah, yang terakhir adalah koefisien variasi. Ukuran koefisien variasi merupakan ukuran variasi yang bersifat relatif, digunakan untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang memiliki satuan yang sama ataupun yang berbeda. Merupakan perbandingan antara standar deviasi terhadap rata-rata yang dinyatakan di dalam persen. Jadi misalkan ini maksudnya, misalkan kita ingin membandingkan variasi data antara tinggi badan dengan berat badan, di mana satuannya berbeda. Tinggi badan dalam satuan cm, sedangkan berat badan dalam satuan kilogram. Jika kita ingin mengetahui variasi pada kedua data tersebut, maka kita bisa menggunakan koefisien variasi. Rumusnya adalah KV sama dengan SD dibagi X bar dikali 100%. SD adalah standar deviasi, kemudian X bar adalah nilai rata-rata, kemudian dikalikan 100%. Contoh koefisien variasi pada pemeriksaan suhu dan nadi terhadap sekelompok pasien penderita febris diperoleh data sebagai berikut. Suhu memiliki nilai rata-rata 38,5 derajat Celcius. Kemudian standar deviasinya 1,5. Maka KV-nya adalah 1,5 dibagi 38,5 dikali 100%. Maka diperoleh hasil KV-nya 3,9%. Kemudian yang berikutnya adalah nadi. Nadi hitungannya X barnya diperoleh nilai rata-ratanya atau X barnya sama dengan 120 per menit. Kemudian nilai standar deviasinya adalah 6 dan koefisien variasi yang diperoleh adalah 6 dibagi 120 saat dikali 100, maka diperoleh hasilnya adalah 5%. Jadi kesimpulannya, nadi memiliki variasi sekitar 1,28 lebih besar dibandingkan dengan suhu. Yang terakhir adalah ukuran variasi untuk data kategorik. Ukuran variasi data kategorik adalah proporsi atau persentase.
Perbedaannya dengan ukuran tengahnya adalah kalau pada ukuran tengah yang dilihat adalah proporsi atau persentase kejadian pada masing-masing kelompok, sedangkan pada ukuran variasi yang dilihat adalah variasi data antar kelompok. Semakin besar proporsi data pada satu kelompok, maka dapat dikatakan data memiliki kecenderungan homogen. Sedangkan semakin merata proporsi atau persentase data pada masing-masing kelompok, maka dapat disimpulkan data cenderung heterogen. Contoh, proporsi kejadian anemia pada mahasiswa Kesmas 2019 adalah 10%. Maka ukuran tengahnya adalah kejadian anemia 10% dan tidak anemia 90%. Sedangkan ukuran variasinya adalah data cenderung homogen karena sebagian besar mahasiswa tidak mengalami anemia. Baik, itu saja materi untuk perkuliahan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas pada diskusi melalui Zoom meeting, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.